Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Tanpa dilandasi iman kepada Allah, hidup seseorang bagaikan tersesat, tidak tahu arah yang akan dituju. Secara bahasa, iman artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman adalah percaya dan meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Tiga hal ini harus ada. Salah satunya saja tidak ada, maka belum sempurna iman seseorang. Misalkan, dia mengucapkan bahwa Allah itu adalah Tuhan, tetapi ternyata di dalam hatinya dia tidak meyakini adanya Allah, maka dia belum disebut orang yang beriman. Atau dia meyakini bahwa Allah itu ada, tetapi tidak diucapkannya, maka dia juga belum orang yang beriman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari semua rukun iman. Jadi ketika orang beriman kepada Allah dengan benar, beriman kepada Allah dengan baik, maka dia akan berpengaruh kepada rukun iman selanjutnya. Para siswa-siswi yang dirahmati Allah, iman itu bisa menebal dan bisa menipis, bisa naik dan bisa turun, bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan yang perlu kita harapkan adalah semoga iman kita kepada Allah semakin bertambah, iman kita kepada Allah semakin naik. Bagaimana caranya? Tentu kita harus berilmu. Salah satu yang harus kita ketahui adalah tentang Asmaul Husna. Mungkin kalian pernah dengar atau sering mendengar Asmaul Husna. Tentu Asmaul Husna itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya, terjemahan ke dalam bahasa kita adalah nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Rasulullah menjelaskan bahwa ada 99 asma'ul husna. Ada 99 nama Allah yang baik, nama Allah yang indah. Siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, maka balasannya adalah surga. Dalam pertemuan ini kita hanya mengetahui insya Allah 4 Asmaul Husna saja. Yang pertama adalah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Allah mengetahui yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Allah mengetahui waktu yang lalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Allah Maha Mengetahui. Bahkan tidak ada selembar daun yang jatuh pun tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Subhanallah, luar biasa kalau kita mengetahui
arti nama Allah Al-Alim ini. Jika kita amalkan, maka akan berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Kita takut berbuat maksiat, karena dimanapun kita berada, apapun yang akan kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah sekali lagi sangat luas. Oleh karena itu, ketika kita mau berilmu pengetahuan, maka kita panggil nama Allah Al-Alim ini. Dan jangan lupa, setelah kita berdoa, tentu kita harus belajar yang rajin. Ini salah satu pengamalan dalam kita mengetahui Asmaul Husna Al-Alim. Kita harus belajar, kita harus meminta kepada Allah, karena Allah yang Maha mengetahui. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah nama Allah Al-Khabir. Allah Maha waspada, Allah Maha teliti, mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk yang semuanya Allah ketahui. Tidak ada salah sasaran, tidak ada yang tidak sempurna. Semua yang Allah ciptakan bagus. Semua yang Allah perbuat itu yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Al-Khabir. Allah Maha teliti, Allah Maha waspada, Maha mengetahui. Allah berfirman, Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 16. Bagaimana cara kita mengamalkan nama Allah Al-Khabir ini? Berarti kita harus waspada, kita harus cermat terhadap apa yang akan kita lakukan, terhadap apa yang sedang kita lakukan. Kita harus selalu waspada, harus selalu cermat. Biar apa? Biar hasilnya maksimal, baik itu di sekolah maupun di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Kita harus selalu waspada, kita harus teliti, kita harus cermat. Orang yang waspada, dia akan mendapatkan hasil yang maksimal. Insya Allah dia tidak akan menyesal di kemudian hari. Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita sebutkan adalah Allah As-Sami'. Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas. Suara apapun, baik itu yang keras maupun yang pelan sekalipun, Allah Maha mendengar. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berbeda dengan makhluk. Makhluk pendengarannya terbatas. Contoh, kita sebagai manusia. Ketika ada orang berbicara di sebelah tembok, kita sudah tidak mendengar. Termasuk juga kita mengamalkan Asmaul Husna, nama Allah yang indah As-Sami' ini. Kita sebagai siswa jangan ketinggalan informasi. Kita harus peka terhadap lingkungan, terhadap berita-berita yang baik, sehingga kita tidak ketinggalan. Kita harus selalu mencari tahu. Kita harus mendengar yang baik-baik. Itulah di antara pengamalan nama Allah As-Sami'. Allah Maha mendengar. Terakhir, dalam video ini
yang akan kita sebutkan Asmaul Husna adalah Allah Al-Basir, Allah Maha Melihat. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 18, Wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat segala sesuatu. Segala sesuatu Allah lihat. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan makhluk. Mungkin penglihatan makhluk terbatas. Allah tidak terbatas. Manusia tidak bisa melihat apa-apa yang ada di balik tembok. Tidak bisa melihat apa yang ada di dalam batu, di dalam air. Tidak bisa melihat yang jauh. Tapi Allah Maha melihat. Sungguh hal ini sangat indah kalau kita amalkan. Sekali lagi, sebenarnya nama Allah yang harus kalian pelajari sangat banyak. Namun dalam video singkat ini hanya 4 saja yang kita ketahui. Kita ulangi. Yang pertama adalah, dan juga kita harus pandai melihat situasi, kondisi. Kita harus pandai juga melihat apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita, sehingga di dalam kehidupan ini kita terarah. Ketika kita telah mengetahui bahwa Allah Maha melihat, secara otomatis kita akan hati-hati. Dimanapun kita berada, Allah Maha melihat. Begitu juga kita harus sering melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita melihat bagaimana Allah menciptakan matahari, bulan, gunung yang kokoh, hutan-hutan belantara yang lebat. Itu harus kita sering lakukan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alim. Apa artinya? Iya, Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Yang kedua, Allah Al-Khabir. Artinya adalah benar, Allah Maha waspada, Maha teliti, Maha mengetahui yang tersembunyi. Yang ketiga adalah As-Sami'. Allah Maha mendengar. Dan yang terakhir adalah Allah Al-Basir. Allah Maha melihat. Demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.